Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Kita percayakan seluruh rangkaian acara ibadah ke dalam pimpinan kuasa-Nya. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku semuanya, kita kembali dalam perenungan akan firman Tuhan. Dan kali ini saya akan ambil dari kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 dan 21. Demikian ayat ini dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pada saat ini firman Tuhan akan diberikan judul di mana dosa bertambah banyak. Maka di sana kasih karunia Allah akan datang berlimpah-limpah. Sebelum kegiatan-kegiatan yang lain kita bisa melihat dari hari ini, baik kegiatan doa dan juga pengobatan untuk saudara-saudara kita
yang terkena wabah virus corona, baik mereka yang masih dalam perawatan, mereka yang sudah meninggal. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui adalah pesta besar di Italia. Pesta seks yang dilakukan oleh kaum homoseks. Begitu banyak mereka saling mengasihi, saling memeluk, saling mencium, dan kegiatan yang luar biasa itulah kemudian murka Tuhan dinyatakan, sehingga berdampak sangat-sangat merugikan. Karena ulah mereka, maka dunia dapat hukuman dari Tuhan. Pada hari Sabtu, di mana masyarakat di RRC, mereka menaikkan sebuah doa yang disebut acara mengheningkan cipta bagi mereka-mereka yang telah meninggal oleh wabah corona. 3 menit mereka melakukan kegiatan mengheningkan. Kondisi ini terjadi dan dilakukan pada hari Sabtu sebelum hari ini jam 10 pagi. Dan sungguh masyarakat Tionghoa di sana, mereka serentak melakukannya. Menyadari wabah corona ini telah terjadi dan merugikan. Karena itu, kita bersama-sama perlu banyak berdoa agar kita semua tidak hidup dalam kehidupan semasa jahiliyah yang dilihat oleh kelompok yang negatif dalam hidupnya, yaitu di Italia. Dan kiranya dengan ini kita semakin setia, semakin percaya bahwa kasih karunia Allah dicurahkan limpah di saat dosa pelanggaran bertambah banyak. Kalau begitu, apakah arti dosa itu? Dosa dituliskan dalam bahasa Yunani hanya dengan satu pengertian supaya ada pemahaman yang jauh lebih baik, yaitu dengan kata hamartia, yang artinya perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang salah, baik yang dilakukan kepada orang tua, melanggar adat yang baik, melanggar hukum negara, dan sehingga mereka melakukan pelanggaran. Kata hamartia itu juga dari kata martia, Marta Neisin, juga disambung dengan pengertian yang lengkap hamartonein, yang artinya dalam bahasa Inggris ada 2 kata, yaitu to miss the mark or to err, yang artinya pertama melewati tanda sasarannya atau salah sasaran, dan yang kedua berbuat salah, yaitu to err. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kitab Roma tadi dikatakan, khususnya di pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Di ayat ini orang sulit untuk mempertahankan kehidupan yang baik dan memiliki kecenderungan orang itu ke bawah hidup dalam tanda-tanda kematian yang rohani. Apakah kematian rohani? Apakah bentuk kematian rohani dan tanda-tanda jelas? Yaitu kebencian. Ketika orang semakin benci, semakin besar kebenciannya, itu adalah tanda-tanda kematian rohani. Yang kedua adalah mementingkan diri sendiri. Zaman sekarang, di samping orang banyak mendatangkan kebencian, tapi orang lebih mencintai dirinya sendiri. Orang lebih care terhadap dirinya. Karena itu terlihat dari pola hidupnya, lifestyle-nya, gaya hidupnya yang menunjuk adanya cinta diri yang berlebihan. Ini adalah tanda kematian rohani yang tidak ada komunikasi dengan juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Yang ketiga adalah kekejian. Di mana-mana dibuktikan ketika pembunuhan terjadi selalu diikuti pembunuhan keji. Kekasih yang didambakan, tiba-tiba ada kecemburuan karena mementingkan diri sendiri, maka pembunuhan terjadi. Istrinya, kekasihnya, anaknya bahkan dibunuh dengan cara yang sadis. Itu menunjuk adanya kematian rohani. Dan yang keempat adalah kekosongan. Ketika keinginan itu meledak-ledak, ketika keinginan itu semakin memuncak dan tak terpenuhi, mungkin tidak ada dana untuk kepentingan itu. Maka datanglah ia kepada sebuah lamunan yang akibatnya menjadi kosong dirinya. Dan orang lebih senang tinggal di dalam kekosongan, kehampaan diri, yang ujung-ujungnya adalah bunuh diri. Kita kembali kepada bacaan kita dalam kitab Roma Fatsal yang kelima, ayat yang ke-20 mengatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ada sebuah perbandingan ketika kita membaca ayat ini. Ketika dosa itu bertambah-tambah, ketika pelanggaran semakin banyak terjadi, maka diimbangi dengan kasih karunia Allah yang dinyatakan berlimpah. Supaya ketika kematian itu terjadi akibat pelanggaran atau dosa atau hamartia, maka kasih Allah, kasih karunia-Nya dinyatakan berlimpah, supaya nyata kedahsyatan Allah itu ada. Kalau saudara berbicara tentang iman, tidak akan bisa terlihat bukti iman itu ketika tidak ada masalah. Jadi bandingannya iman itu, jika orang mempunyai iman sebesar biji sesawi yang kecil,
bandingannya, tantangannya adalah segunung persoalan. Sehingga nyata antara iman yang kecil dengan kekuatan yang berlimpah untuk mengalahkan persoalan demi persoalan yang menggunung. Sedemikian juga kasih Allah bertambah-tambah. Ketika dosa membawa manusia kepada kematian, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak ada yang bisa menebus kejahatan manusia yang begitu besar. Hanya yang ada adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebuah perbandingan supaya nyata antara dosa dan kasih karunia Allah. Kalau tidak ada dosa, kasih karunia-Nya, keselamatan dari Allah, penebusan itu tidak tampak. Sebab itu diizinkan dosa terjadi. Dengan hadirnya hukum Taurat, maka orang mengenal dosa dan pelanggaran. Dan hadirnya kasih Allah, karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah pengampunan, penebusan, dan kehidupan yang kekal akan nyata. Itulah sebabnya dalam ibadah ini mengajak setiap kita untuk tetap teguh, tetap percaya di dalam Yesus Kristus. Supaya dengan teguh dan percaya, maka saudara tidak terhilang, tapi beroleh keselamatan yang abadi. Akhirnya saudaraku, kita sudah sampai pada satu titik kesimpulan. Pendapat-pendapat orang tentang dosa, pelanggaran semakin nyata. Berbalik kepada jalan yang benar adalah kebahagiaan, adalah perdamaian dengan Allah, dan beroleh pengampunan adalah kehidupan yang kekal. Ada sebuah kesaksian di mana Ayub saat itu hidup. Orang sudah hidup dalam kejahatan, bahkan berlimpah-limpah kejahatan, tapi Ayub tetap mempertahankan hidup dalam takut, taat, bersekutu, menghormati Allah, sebagaimana tertulis dalam Ayub 28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Hanya orang yang takut akan Tuhan, hanya orang yang mengenal Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Karena itu saudara-saudaraku, bersungguh-sungguhlah engkau hidup beribadah, supaya engkau mendapatkan roh takut akan Tuhan dan hikmat yang membedakan kehidupan yang benar dan kehidupan yang jauh dari Allah. Maka engkau termasuk orang yang berakal budi, orang yang berakal budi yang betul-betul dapat menjauhi kejahatan. Pemazmur mempunyai kesaksian dalam mazmurnya, di mana dia berbicara tentang
bagaimana hakikat orang yang diam di dalam Tuhan. Maka kata-kata pemazmur di Mazmur 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah kejahatan dan lakukan yang baik. Carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Di dunia ini banyak orang yang bisa menjaga perkataannya, tapi tidak mempunyai perdamaian. Karena dunia kita tidak memiliki perdamaian. Hanya di dalam Tuhanlah, hanya di dalam Yesuslah yang bisa mendamaikan antara Allah dan manusia di dalam kematian. Karena itu bersyukurlah kita mempunyai cara hidup yang benar. Tetaplah beribadah kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat yang menjadi pengantara, yang menjembatani perdamaian antara Allah dengan manusia di dalam kematiannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, renungkanlah, perhatikanlah firman Tuhan, dan jangan engkau gusar, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir dalam menghadapi hidup ini. Tetaplah percaya, Tuhan Yesus beserta. Amin. Sungguhlah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menaikkan doa syafaat. Karena itu berbesar hatilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan mari kita berdoa agar kuasa Tuhan dicurahkan limpah di kota Semarang tercinta ini, dan juga di seluruh tanah air Indonesia, bahkan di seluruh dunia kuasanya dinyatakan. Maha besar Allah kami yang berkuasa dalam kerajaan sorga, hati kami penuh sukacita karena Engkau telah memberikan waktu bagi umat-Mu di tempat ini, untuk jemaat Isa Al-Masih Majapahit ini diberi waktu untuk berdoa. Yang pertama kami mendoakan apa yang terjadi dan di seluruh tanah air Indonesia pada hari-hari ini adalah berkembangnya wabah virus corona. Dan kami berdoa, Tuhan, berikan pertolongan-Mu, berikan dukungan-Mu, berikan kasih-Mu, dan berikan kemenangan kepada bangsa kami, kepada pemimpin negara kami, kepada para dokter, para perawat, agar mereka melakukan perawatan dengan baik, dan mereka sungguh mendambakan Tuhan di atas segala-galanya. Kami berdoa untuk para donatur yang memberikan sumbangan keuangan untuk biaya pengobatan. Kiranya berkat Tuhan akan bertambah, kiranya kasih Tuhan berlimpah, dan banyak orang yang sakit disembuhkan, dan mereka yang sudah mengalami kesedihan karena ditinggal pulang, ditinggal kembali ke rumah Tuhan dengan panggilan secara ini, Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan, memiliki pengharapan yang kuat dan tidak patah semangat. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di kota Semarang ini. Tuhan berikan kepada mereka persatuan yang solid, saling mendoakan, saling menghibur, saling memberikan support. Kami doakan untuk para gembala jemaat, Engkau memberkati mereka. Kami doakan untuk para majelis diakan, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk para kasubit, Tuhan memberkati.
terutama jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berikan kepada mereka penghiburan, cukupkan kebutuhan mereka Bapa. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka. Kami percayakan semua pelayan ke dalam tangan-Mu yang melayani Engkau, baik Tuhan pemusik, penari tamburin, demikian juga petugas LCD dan yang menyampaikan informasi. Dan kami berdoa supaya para hamba-hamba Tuhan diberkati dengan kekuatan yang berlimpah. Biarlah jemaat Tuhan tetap setia, tetap mengabdi kepadamu, tetap menghargai kehadiran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan acara ibadah ini, menutup acara ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa, supaya ada covering, ada perlindungan, penjagaan kepada kita semua. Maka sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau. Kasih Kristus berdiam di dalam hatimu dan di dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dan dalam pekerjaanmu, sehingga oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai engkau di saat engkau sedih, di saat engkau senang, di saat engkau susah. Maka Roh Kudus ada mendampingi engkau, memimpin, menuntun, menghibur sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.